Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kebahagiaan buat para sahabat sekalian, pelanggan, penonton setia channel ini. Saya pada kesempatan ini sangat berbahagia. Kenapa? Karena terilhami untuk memberi informasi kepada sahabat sekalian tentang sesuatu yang sangat mahadahsyat. Mahadahsyat bagaimana? Ada sebuah amalan yang ternyata digelarkan oleh syara dan mengandung sebuah faedah yang sangat luar biasa. Ima faedah secara duniawi, wa ima faedah secara ukhrawi, secara akhirat. Apa itu? Yaitu bersolawat. Subhanallah. Bersolawat itu masyru'iyatun wa matlubatun. Artinya solawat itu digelarkan oleh syara dan disupri dianjurkan oleh syara. Solawat itu juga sebuah bukan cuma sebatas ritual, tapi sebuah pembuktian kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kenapa bahwa sholawat itu digelarkan oleh syara, dianjurkan oleh syara? Tiada lain dan tidak bukan landasannya minimal ada dua. Satu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kedua adalah daripada ucapan baginda Nabi Muhammad SAW atau sabda baginda Nabi. Yang dimaksud firman Allah yaitu ayat yang sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata-kata di sini ada shallu itu bil amar, artinya kata-kata memerintahkan. Nah, dengan ayat ini maka dipastikan bersolawat itu adalah sebuah pekerjaan atau amal yang sangat luar biasa digelarkan oleh syara. Saya kutip selain daripada ayat ini adalah dua saja, sebetulnya masih banyak. Dua saja daripada ucapan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat menggembirakan buat kita semua dan sangat memotivasi kita semua untuk bersolawat. Satu daripada baginda Nabi pernah bersabda, beliau itu, ini hadis diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud diantaranya Imam Ahmad, bahwa baginda Nabi telah bersabda, inna awlan nasi bi alayya aktsaruhum alayya salatan. Artinya utama-utamanya manusia menurutku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi orang yang dianggap istimewa, yang dianggap utama oleh baginda Nabi yaitu siapapun orang yang paling banyak bersolawat. Nah, hadis kedua adalah baginda Nabi telah bersabda bahwa man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa hatta anhu asyra khati'atin wa rafa'a anhu asyra darajatin. Subhanallah. Ini sungguh luar biasa, ini sungguh sangat memotivasi kita dan sungguh ini keutamaan buat kita umat baginda Nabi. Bagaimana tidak? Dalam hadis ini baginda Nabi ini, bahkan hadis ini salah satu rawinya dari Imam Bukhari, salah satunya ini. Artinya ini indikasi betul-betul kuat bahwa ini hadis sahih. Bahwa baginda Nabi telah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah kasih 10 rahmat dan Allah akan hancurkan 10 kesalahan dan dosa orang tersebut, dan Allah akan angkat 10 derajat daripada orang tersebut. Subhanallah, subhanallah. Bahkan yang lebih unik dan lebih istimewa tentang sholawat ini, dalam hadis yang dikutip saya tukit dari kitab ini kitab rangkuman sholawat, kitab Dalailul Khairat, versi cetakan daripada Kudus, daripada pesantren guru saya di Jawa Tengah. Di mana di kitab ini dituliskan sebuah hadis yang sangat istimewa, bahkan ini mungkin salah satu solusi kehidupan kita. Yang sedang ada lagi problem, yang sedang ada lagi hajat, yang sedang
ada cita-cita yang belum tercapai, di mana dalam hadis ini disebutkan bahwa baginda Nabi telah bersabda, man asurat alaihi hajatun fal yukthir bis sholati alayya. Man siapa orang asurat alaihi hajatun yang sukar dan sulit terlaksananya hajat, terlaksananya cita-cita, terlaksananya program kebaikan, maka fal yuksir bis sholati alayya, maka hendaklah untuk orang tersebut memperbanyak sholawat kepadaku. Nah, ini bukan cerita ngarang saya. Ini adalah hadis baginda Nabi dalam kitab jelas. Melihat daripada 3 hadis tadi saja, ditambah yang sangat jelas daripada ayat tadi, ini sangat menentukan keistimewaan sholawat. Bahkan salah satu tradisi ulama-ulama kita ya memperbanyak sholawat. Nah, selanjutnya ada juga sholawat itu upama dengan dibarengi dengan nada-nada syair. Itu bagaimana hukumnya? Sepanjang syair tersebut mengundang rasa haru, mengundang rasa husu, mengundang mengingat kebaikan, itu tidak dilarang sama syara. Bahkan bisa saja menjadi dianjurkan ketika ternyata tidak ada kemadaratan, justru menarik lebih-lebih kemanfaatan. Tapi sekali lagi ini syair-syair sholawat yang menganjurkan kebaikan, yang menjadikan orang terangsang terhadap kebaikan, termasuk yang menjadikan seseorang sendu, khusyuk, sedih dikarenakan merasa alpa dan selanjutnya mengingat kepada Allah, itu dianjurkan. Tapi akan sebaliknya, jika sholawat dengan nada-nada orang fasik, bahkan dengan sholawat justru bukan mengingatkan Allah, justru menjadi lupa kepada Allah, bukan dilarang sholawatnya, tapi yang dilarang itu nada-nada yang menyerupai orang fasik tersebut atau menjadikan lupanya kepada Allah. Kalau sholawatnya itu jelas tidak ada kejelekan dalam sholawat. Bahkan sholawat itu menurut saya, menghemat daripada tradisi keseharian para ulama, itu menjadikan wiridan keseharian. Nah, ini sangat dianjurkan, bahkan itu fakta di lapangan. Para sahabat sekalian, mungkin bertanya juga, sholawat yang bagaimana? Sebetulnya bebas. Secara umum sholawat itu tidak perlu ijazah. Dimanapun kita menerima sholawat, di sana diamalkan tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya jika para sahabat bisa bertemu langsung dengan para ulama, menerima langsung amalan sholawat, karena kan sholawat macam-macam sebetulnya. Ada sholawat syifa, ada sholawat naria, ada sholawat hajat, ada sholawat tadrik nih, macam-macam itu, bisa ribuan nama sholawat itu. Tapi jika para sahabat ternyata dengan kesibukan tidak bisa bertemu dengan para ulama, selanjutnya menemukan kalimat sholawat, insya Allah itu tidak ada larangan, justru kebaikan. Ikhlaskanlah, yang paling penting itu harus istiqomahlah, tapi sebaiknya sambil istiqomah dan keikhlasan yang mumpuni, jangan diawali sepenuhnya bahkan selamanya dengan niat keduniaan. Jangan dulu. Sebaiknya terapkan dulu basic dasarnya itu niat apa? Satu adalah niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi tersebut yang saya katakan. Kedua adalah kita melaksanakan hak daripada baginda Nabi SAW dengan kita berselawat kepada beliau. Juga boleh diselapi juga, itu boleh dengan berniat bertawasul, dengan bersandar salah satunya hadis daripada baginda Nabi tadi yang mengatakan siapa orang yang sulit tentang terlaksananya hajat, sulit terlaksananya cita-cita yang baik, maka harus seorang tersebut banyak berselawat kepadaku. Dengan hadis tersebut maka cukup kita untuk berniat bahwa dalam salat itu kita niat bertawasul kepada Allah dengan sholawat, dengan keutamaan baginda Nabi, keistimewaan baginda Nabi, maka kita memohon kepada Allah, tetap memohonnya kepada Allah, bukan kepada baginda Nabi, bahwa kita memohon untuk terlaksana cita-cita yang baik. Insya Allah keberkahan sholawat
akan para sahabat sekalian dapatkan. Keberkahan sholawat akan para sahabat sekalian bisa diraih dengan mengamalkan sholawat secara istiqomah. Selanjutnya melihat pada prediksi para ulama, hitungan sholawat itu beda-beda. Ada yang mengatakan 1000, bahkan ada yang mengatakan tidak boleh dihitung lah. Berapa sebanyak mungkin itu, semakin banyak semakin baik itu. Terima kasih. Insya Allah kita akan sama-sama menyiarkan channel ini, kita akan sama-sama untuk berjuang menambah ilmu, berjuang menambah kebaikan, berjuang menambah keimanan kita, karena jelas hidup itu adalah titipan kawan ya. Hidup itu titipan. Kalau kita tidak beri manfaat, kalau kita tidak bisa memberi sesuatu untuk yang lain, apalah faedah kehidupan kita. Karena kalau kita cuma bisa hidup sendiri, mungkin hewan juga bisa. Kelebihan kita dianugerahai sebagai manusia, maka layaknya kita bisa berguna untuk orang lain. Berguna dengan harta yang dititipkan sama Allah, berguna dengan tenaga yang kita punya, berguna dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Saya pun sama. Terjun dalam media ini bukan arti saya merasa punya pengetahuan, tidak. Apalagi merasa saya lebih dari tidak. Cuma prinsip saya itu akan mati. Saya akan meninggal. Saya satu saat akan meninggalkan dunia ini. Begitu banyak harapan saya selain keseharian saya di sini bersama anak-anak, bersama masyarakat, sedikit merintis lembaga pendidikan pondok pesantren. Saya juga ingin para sahabat kaum muslimin yang jauh secara fisik dengan saya bisa merasakan kemanfaat setetes titipan ilmu yang Allah berikan kepada saya. Dan harapan dengan ini semua saya menambah pengetahuan juga, saya bisa memanfaatkan apa yang saya punya, dan juga harapan tertinggi adalah ini semua menjadi amal tabungan buat saya di dunia ataupun nanti di akhirat. Terima kasih para kawan sekalian, para sahabat yang secara istiqomah untuk menonton di channel ini. Semoga para kawan sekalian dipanjangkan umur sama Allah, diberi keberkahan keluarga, diberi keberkahan harta, diberi kesehatan para sahabat sekalian termasuk keluarga, dan kita insya Allah satu saat mudah-mudahan bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.